semua pohon, semua rumput di situ ada kursi dari kayu, satu kursi dari kayu. Rere duduk di situ, itu tengah malam, gelap, sunyi, pokoknya gelap, nggak ada siapapun di situ. Rere lihat ke bawah, itu batu semua, batu hitam pekat, batu hitam yang mengkilat, batuan. Batu semacam batu hajar aswad. Nggak tahu itu batu hajar aswad itu seperti apa, tadi nggak tahu. Batu hitam mengkilap kan? Mengkilap, luar biasa mengkilap, hitam bener-bener. Itu di bawah Rere. Rere duduk di atas kursi kayu. Tiba-tiba nggak lama dari itu Rere bilang sepi banget, kesepian. Rere benar-benar kesepian karena Rere sendiri di situ. Tiba-tiba dari depan Rere itu kebuka, itu kayak semak itu terbuka. Rere perhatiin, itu bulan, itu subhanallah, itu bulan dengan besarnya bulan dengan cahayanya yang merah, orange, nggak tahu, luar biasa cahayanya, bener-bener bikin mata itu silau. Itu mah deket ke Rere, jadi sampai pas ketika saking deketnya di situ Rere nggak ngerasa silau, saking deketnya sampai di belakang Rere itu tercipta bayangan Rere yang besar. Jadi bulan itu bikin Rere berbayang, bikin bayangan Rere sama kursi Rere yang Rere duduk itu besar karena saking dekatnya bulan itu. Di situ ada yang berbisik peluk, tapi Rere bingung apa yang mau Rere peluk, di situ nggak ada siapapun. Akhirnya mimpi itu keputus. Setelah Rere bangun, Rere tanya sama orang Pak Ustadz itu, ternyata Rere disuruh peluk bulan itu, tapi Rere nggak sempet peluk. Akhirnya 2 minggu kemudian, 5 hari yang lalu, Rere mimpi ketemu Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW. Rere duduk di atas jendela. Pas Rere duduk di atas jendela, Rere lagi di situ, perasaan Rere itu galau, Rere bingung, Rere kacau, Rere nggak tahu kenapa. Padahal Rere nggak ada masalah sama orang tua, nggak ada masalah sama teman siapapun, nggak ada. Tiba-tiba Aurel itu suaranya itu luar biasa, bikin jantung itu berdebar, bikin seluruh badan itu tuh gemeter, luar biasa suaranya itu benar-benar lantang gitu, benar-benar lantang. Rere cari siapa gitu kan sambil lihat ke bawah, tiba-tiba kayak orang muda apa anak muda apa orang suaranya itu suara orang, kayak suara orang yang berwibawa, suara orang besar gitu loh. Jadi Aurel gitu. Jadi suara itu benar-benar bikin berdebar, bikin jantung Rere itu berdebar dan badan Rere itu kayak gemeter. Luar biasa suaranya itu benar-benar gitu, benar-benar gimana sih? Tiba-tiba muncul orang, sosok laki-laki itu benar-benar laki-laki karena suaranya suara laki-laki. Datang nyamperin Rere masih duduk di atas jendela, nyamperin Rere berdiri. Itu mukanya cahaya semua. Rere tatapan sama dia itu cuma beberapa detik karena di dalam mimpi itu Rere punya rasa malu, natap beliau itu malu. Akhirnya Rere nunduk. Pas Rere nunduk, dia nanya, kamu kenapa? Kata dia gitu. Nangis, Rere langsung nangis. Saya bingung, saya nggak tahu harus kemana, jalan saya ini kemana saya nggak tahu, saya nggak ngerti harus berbuat apa. Rere bilang gitu. Tiba-tiba Rere bangun, angkat lagi kepala, ngelihat dia lagi. Itu wajahnya semuanya cahaya semua, benar-benar cahaya. Rere nggak bisa lihat wajah dia, cahaya semua, benar-benar cahaya. Ketika itu Rere nanya, kamu siapa? Tapi Rere sambil nunjuk, kamu siapa? Sambil heran. Dia jawab, saya Muhammad. Rere bilang gitu kan. Cahaya putih kan? Cahaya putih, semua cahaya. Terus dia sambil nunjuk gini, katanya sana, sambil nyuruh Rere, sana kamu sholat dan baca 2 kalimat syahadat. Itu setelah itu Rere bangun, mungkin pikir Rere itu cuma mimpi. Rere cerita Rere update status, mimpi ketemu Nabi Muhammad, maksudnya apa ya? Rere sampai update status kan, pikir Rere itu cuma mimpi biasa. Karena apa ya, Rere mikirnya di situ saat itu masih gini, Rere orang Nasrani gitu kan. Terus Rere ketemu rasulnya orang Islam gitu kan, pemimpinnya orang Islam. Itu kan mungkin itu cuma sekedar mimpi, maksudnya Rere kan mungkin begitu. Jadi 2 hari itu Rere dingin. Katanya suruh tanya ke orang pintar, Rere belum nanya karena pikir Rere itu cuma bunga tidur gitu kan, orang mimpi tidur wajar ya kan. Hari kedua itu ada orang tua datang ke Rere, itu dengan tiba-tiba, dengan kayak dia benci sama Rere, kayak mukanya itu muka benci. Itu narik kepala Rere, enggak nyentuh gitu loh, nyentuh kepala Rere sambil narik. Itu rasa sakitnya luar biasa, dari ubun-ubun sini sampai ujung kaki Rere itu sakit luar biasa. Sakitnya benar-benar sakit, nggak ada tandingannya, sakit, benar-benar sakit. Rere di situ teriak-teriak nangis. Rere bilang, ampun, kata dia, saya mau cabut nyawa kamu, kata dia kayak gitu. Rere bilang, saya belum siap mati, saya masih banyak dosa saya masih banyak, saya belum sempat bertaubat. Rere bilang kayak gitu. Akhirnya dia yang tadi posisi dia di belakang, dia pindah ke depan Rere, duduk di depan Rere, sambil mukanya masih marah. Dia bilang gini, kalau kamu nggak mau mati sekarang, kamu baca surat ayat kursi di depan saya sekarang. Rere nggak ngikutin dia. Tiba-tiba Rere, iya,
Rere baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, di situ langsung baca ayat kursi. Gimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rere bangun, Rere kaget, Rere mandi, bangun tidur, Rere baru sadar manggil Morena. Rere bilang kalau memang Rere habis mimpi, Rere bilang, dan Rere disuruh baca satu ayat. Rere bilang kalau seandainya memang itu benar-benar ayat kursi, Rere masuk Islam. Disaksiin sama Morena, Rere baca ayat kursi sambil nangis, dan emang itu betul ayat kursi. Dari kejadian itu, udah selesai dari kejadian itu, Rere kayak yang kepala Rere terus-terusan sakit kan, itu nggak masuk di akal, nggak bisa diterima di akal sehat, itu nggak masuk akal, itu semua kayak itu nggak mungkin gitu. Orang juga digituin nggak percaya, apalagi Rere gitu. Rere itu nggak pernah kenal apa itu ayat kursi, nggak pernah tahu apa itu Al-Quran, dengar pun Rere nggak pernah. Istilahnya pegang Al-Quran aja Rere nggak pernah, nginjekin kaki Rere di musola atau di masjid juga belum pernah. Orang tua keluarga nggak ada yang Muslim? Semua keluarga Rere itu nggak ada yang Islam. Bapak Rere orang Hindu, ibu Rere orang Katolik. Semua keluarga Rere nggak ada yang Islam. Meskipun Rere temannya orang Islam, tapi di situ Islamnya Islam doang. Jadi Islam yang nggak pernah dengar mereka ngaji, nggak pernah ini mereka sholat mereka juga mereka sholat sendiri. Kayak Rere juga nggak pernah dengar mereka ngaji pun nggak pernah. Mungkin cuma dengar azan. Karena sebelum Rere masuk Islam, sebelum Rere kejadian ada mimpi itu, Rere pernah bilang Rere punya satu bisa satu bacaan Arab, itu doa buka puasa. Rere bilang karena setiap sore setiap bulan puasa itu ada di TV. Iya. Dan sebelum ketemu Nabi Muhammad itu malamnya Rere baca, minta diajarin sama Kak Yusi doa mau tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya Nggak tahu. hidup matiku Serahkan padamu. Iya, dari orang tidur itu rohnya itu dijaga sama Allah Subhanahu wa iya, taala. jadi ketika mimpi ketika baca itu malamnya didatangnya sama baginda Rasulullah. Oh, sebelum tidur mimpi itu baca doa itu dulu. Itu pun minta diajarkan, karena aku bilang ke Yusika, aku bisa satu ayat tapi doa buka puasa, coba kayak gimana kata dia. Aku bilang Allahumma lakasumtu, aku bilang wabika amantu, walarizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Ketawa, iya kita ketawa. Aku bisa tahu, iyalah orang setiap bulan puasa kan ada selama 1 bulan. Jadi hafal. Ya, jadi hafal. Karena suka baca suka nonton TV. Tiba-tiba tidur, baca doa tidur, Kak Yusi bilang gitu. Iya, aku juga mau dong baca doa tidur, kayak gimana baca doanya. Akhirnya ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, ayo bismillah. Tidur di situ, malamnya mimpi kejadian itu. Ya banyak kan kamu nggak tahu artinya apa gitu. Nggak tahu artinya apa. Dan di sini setelah kejadian kemarin di Grand Asia kemarin, Rere kan sempat kerja, yang kakak Ov ya, Rere sempat kerja di situ. Rere sakit, kepala Rere sakitnya luar biasa. Ngobrol sama saya itu ya, setelah itu ya. Iya, jadi ada ayat yang Rere nggak tahu itu apa namanya, tapi Rere pengen ngucapin. Ada ayat lagi yang Rere nggak tahu apa namanya, tapi Rere mau ngucapin. Kayak gitu. Itu berkali-kali sampai tengah malam, sampai. Kamu mau tahu nggak? Yang kamu rasain itu sama yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu menerima wahyu, dia diturunkan surat itu gak kuatnya minta ampun. Sampai Siti Khadijah itu merayu bahwasanya Allah itu nggak akan memberikan cobaan itu buat kemampuannya. Tapi seberat-beratnya cobaan manusia tidak lebih berat dari cobaan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Memikul, pundaknya memikul tanggung jawab agama. Karena kemarin yang pas yang Rere rasain tuh kemarin itu bener-bener sakit, kepala Rere tuh bener-bener luar biasa sakitnya. Sampai bilang kakak Rere nggak kuat, orang nggak kuat, pokoknya udah bener-bener kayak ini Rere nggak usah, ini mau gila pas ini Rere udah nggak kuat, bener-bener satu ayat masuk itu kayak yang luar biasa sakitnya. Di sini luar biasa sakit, dari batas ini sakitnya, sini ke belakang sakitnya di situ. Itu sampai Rere terima 7 ayat, sampai ketemu sama Pak Rahmat, udah pokoknya sampai dapat 7 ayat masuk, itu makin sakit, semakin masuk semakin sakit. Akhirnya
ada suatu surat yang mau kayak mau masuk, tapi Rere bilang Rere nggak mau. Jadi Rere cuma hafal setengah. Surat apa? Itu Gimana? itu Rere nggak tahu Pertamanya apa. gimana? Tapi kata Pak Rahmat itu tahiyat, itu sholat, untuk sholat. Oh iya. Iya, tahiyat akhir. Itu untuk sholat yang tahiyat tuh mubarakatuh sholawatu tabatulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Rere nggak sampai hafal. Tahiyat awal itu tahiyat awal. Kayak sama aja kayak kita pas itu ke itu setengahnya lagi itu ngucapin salam. Ngucapin salam kepada baginda Tunjuk Rasul. jari. Nah, baginda Rasulullah, Nabi Iya. Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Karena yang tadi saya Iya, jelasin. sampai kok kama sholat ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholat ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum Majid. Ya. Baru Itu- salam. Assalamualaikum. Apa sih? Baru assalamualaikum sampai titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri kanan dulu. Kanan dulu. Sampai apa bahwasannya di hadis itu tertera kami melihat pada waktu Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam gitu, itu kelihatan pipi yang sangat putih, pipinya yang sangat putih, berarti kan nengok ini benar-benar kelihatan kan. Jadi sahabat Rasul tuh ngeliat gitu. Lihat pipinya. Nah itu mungkin ini udah malam kayak Iya. juga kan ya. Terus yang perlu Rere tahuin, Rere tuh di sini hidup di dunia ini